Selamat datang di The Debate, ruang pertukaran gagasan intelektual kita. Hari ini kita akan membedah sebuah paradigma besar Ikannya banyak yang juga ya, Mbak. bersumber dari Suami-suami kita materi rezekinya buku besar putih hari ini. Universitas Hasanuddin. Kita akan berbicara tentang konsep benua maritim Indonesia, atau yang sering disingkat BMI. Konsep yang sangat megah kalau boleh saya tambahkan di awal. Pada dasarnya, ini kan sebuah cara pandang tata ruang yang memadukan daratan, lautan, dan dirgantara kita, bukan sebagai elemen yang terpisah-pisah, melainkan satu kesatuan alamiah yang utuh, sebuah benua, tapi maritim. Tepat sekali. Tapi di balik keindahan filosofis itu, ada satu pertanyaan tajam yang jadi pusat diskusi kita hari ini, yaitu untuk mewujudkan potensi raksasa benua maritim Indonesia ini, rintangan fundamental apa yang harus kita bongkar duluan? Apakah hambatannya bersifat epistemologis? Artinya, ada yang salah dengan cara institusi pendidikan dan ilmu pengetahuan kita memproduksi cara berpikir. Ataukah hambatannya bersifat struktural, berakar pada kegagalan tata kelola pemerintah dan ketimpangan ekonomi di lapangan? Dan disinilah kita mengambil jalan yang berbeda. Betul, saya mengambil posisi bahwa akar masalah utama kita adalah epistemologis. Kegagalan kita mengelola laut bermula dari etnosentrisme disiplin ilmu di kampus-kampus kita. Ilmu pengetahuan kita terlalu terkotak-kotak untuk bisa memahami realitas BMI yang sangat kompleks ini. Sementara Anda berdiri di kubu sebaliknya. Ya, saya melihatnya murni dari kacamata struktural. Bagi saya, ketertinggalan maritim kita bukan karena kurangnya filosofi di ruang kelas, melainkan karena tata kelola atau governance yang usang, serta implementasi ekonomi biru yang sangat timpang dan meminggirkan masyarakat pesisir di dunia nyata. Menarik. Gini, coba kita mulai dari landasannya dulu. Kalau kita ingat pemikiran B.J. Habibie di tahun 1996 atau ilmuwan global seperti Ramage di akhir 60-an, wilayah kita ini didefinisikan secara ontologis sebagai koeksistensi kesatupaduan darat, laut, dan udara. Indonesia adalah epicentrum koeksistensi itu. Tapi, ini ada sebuah paradoks yang ironis. Laporan Menon Economics tahun 2018? Persis. Laporan itu menempatkan Indonesia hanya di urutan ke-20 dari 30 negara maritim besar dunia. Coba bayangkan, kita ini negara kepulauan terbesar di dunia, tapi kita tertinggal dari negara-negara yang murni benua daratan alias kontinental, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Ya, ironis memang. Menurut saya, paradoks ini terjadi karena cara kita memproduksi pengetahuan. Ada pepatah tajam dari Brewer yang sangat relevan di sini. Dunia memiliki masalah, tetapi universitas memiliki departemen. Analogi kompartementalisasi keilmuan ya? Betul sekali. Bayangkan universitas itu seperti rumah sakit, tapi dokter jantung dan dokter saraf tidak mau saling bicara. Lulusan kita dicetak melalui departemen-departemen yang terisolasi. Bagaimana mungkin sumber daya manusia kita bisa memecahkan masalah maritim yang pelik atau wicked problems jika dari awal kacamata yang dipakai hanya kacamata tunggal? Tanpa membereskan cara kita berpikir secara holistik, solusi kebijakan apapun hanya akan jadi obat pereda nyeri sesaat. Saya paham arus pemikiran Anda. Dan jujur, melihat laut dari kacamata sains yang terintegrasi itu sangat ideal. Tapi begini, realitas empiris yang disajikan dalam materi kita menunjukkan angka-angka yang terlalu tragis untuk sekedar diselesaikan lewat pergeseran kurikulum kampus. Tragis dalam konteks apa ini? Secara ekonomi dan sosial, potensi ekonomi kelautan kita itu mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun. Kita punya 12 sektor utama, dari perikanan tangkap, pariwisata bahari, sampai energi. Kita bahkan tercatat sebagai penghasil ikan terbesar kedua di dunia. Angka yang fantastis kan? Sangat besar. Tapi di balik angka raksasa itu, ada data real BPS tahun 2022. Dari 26,36 juta penduduk miskin di Indonesia, sekitar sepertiganya adalah nelayan dan masyarakat pesisir. Bagi saya, fakta bahwa lumbung ikan terbesar kedua di dunia menghasilkan jutaan nelayan miskin bukanlah dampak dari kegagalan epistemologis. Ini murni kebobrokan struktural. Maksud Anda, struktur negara yang gagal merespons potensinya sendiri? Tepat. Negara masih bersikeras menggunakan paradigma penguasaan dari atas ke bawah. Ini sistem pemerintahan yang sifatnya eksploitatif. Negara belum bergeser ke sistem tata kelola kelautan partisipatif yang menjadikan nelayan sebagai aktor utama. Dan ini butuh intervensi struktural sekarang juga.
bukan menunggu sarjana dengan kurikulum transdisiplin lulus 10 tahun lagi. Waktu memang krusial, tapi argumen bahwa kita tidak punya waktu untuk transformasi pendidikan itu menurut saya berbahaya. Mengandalkan keunggulan alam semata tanpa menyiapkan kapasitas berpikir pembuat kebijakannya, itulah ilusi terbesar kita. Peringkat ke-20 kita di dunia itu buktinya. Tapi peringkat ke-20 dari Menon Economics itu indikatornya jelas loh. Kelancaran logistik pelabuhan, kemapanan hukum laut, dan teknologi terapan. Itu semua adalah produk administrasi publik, produk struktural. Ya, tapi siapa yang merancang sistem administrasi publik dan hukum tersebut? Para birokrat kan? Dan dari mana mereka mendapatkan cara berpikir linier yang reduktif itu? Dari sistem pendidikan yang monolitik. Kita menuntut regulasi hukum yang tegas soal pelabuhan, tapi regulasi itu gagal di lapangan karena dirancang tanpa memahami konteks sosiologis pesisir. Lalu solusinya harus kembali ke kampus. Solusinya harus memadukan perspektif. Divisi Universitas Hasanuddin ini disebut pendekatan transdisiplin. Kita harus menggabungkan ekososbudkum, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dengan agrokompleks, sains teknologi, dan sains medis. Mengurus laut itu mengurus ribuan variabel yang terus bergerak. Tanpa kemampuan analisis tingkat tinggi atau higher order thinking skills, birokrat kita hanya akan bikin aturan yang memicu masalah baru di laut. Oke. Saya setuju bahwa birokrat kita seringkali rabun melihat konteks lokal, tapi mengatribusikan kemiskinan nelayan semata-mata pada ketiadaan pemikiran transdisiplin, itu menurut saya terlalu menyepelekan motif ekonomi politik di baliknya. Struktur hukum kita seringkali bukan tidak paham, tapi sengaja didesain asimetris. Sengaja didesain asimetris? Bisa Anda berikan contoh spesifik dari materi yang membuktikan itu? Tentu. Mari kita lihat implementasi ekonomi biru atau blue economy. Secara konseptual, di atas kertas, bahkan dari perspektif akademis global, ekonomi biru ini luar biasa holistik. Ia menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian ekosistem laut. Sangat memenuhi standar transdisiplin yang Anda inginkan. Di atas kertas ya? Tapi begitu turun ke level struktural di negara kita, apa wujudnya? Karena kita tidak punya instrumen struktural penyeimbang seperti blue accounting atau akuntansi kelautan yang kuat, narasi mulia ekonomi biru malah dibajak oleh kepentingan modal. Dibajak bagaimana maksudnya? Ia dipakai sebagai legitimasi atau label kosmetik untuk membuka keran eksploitasi dan investasi asing berskala raksasa. Hasilnya, nelayan tradisional justru semakin terpinggirkan dari wilayah tangkap mereka sendiri demi proyek-proyek atas nama ekonomi biru. Nelayan kita tersingkir bukan karena birokratnya kurang baca buku sosiologi, melainkan karena sistem perizinannya sengaja dikunci untuk menguntungkan pemodal besar. Masalahnya ada di niat politik dan struktur kekuasaan. Menarik sekali Anda mengangkat soal ekonomi biru, tapi narasi Anda barusan justru memperkuat tesis saya. Fenomena di mana sebuah kebijakan berniat baik, tapi malah meminggirkan nelayan, itu adalah contoh sempurna dari apa yang disebut oleh Rittel dan Weber sebagai wicked problems. Masalah pelik yang tidak bisa diselesaikan secara linier. Tepat. Kemiskinan pesisir bukan sekedar masalah administrasi perizinan, itu masalah yang punya banyak lapisan kausalitas yang saling bertabrakan. Ekonomi biru gagal di lapangan justru karena para pelaksananya tidak benar-benar dijiwai oleh epistemologi transdisiplin. Bukankah mereka menggunakan hitungan ekonomi yang valid? Valid di mata satu departemen. Saat investasi laut hanya dinilai murni pakai kacamata makroekonomi demi mengejar PDB, tanpa mengintegrasikan batas ambang ekologi atau antropologi budaya masyarakat pesisir setempat, ya wajar saja narasinya dibajak. Rejim kita masih melihat bentang laut sebagai ruang kosong yang siap dikuras isinya. Nah, ruang kosong yang siap dikuras. Kita sepakat soal itu. Karena itulah landasan ontologis BMI menegaskan bahwa kita tidak boleh memisahkan ekosentrisme, yaitu menjaga alam, dengan antroposentrisme, yaitu kesejahteraan manusia. Selama kita tidak meruntuhkan tembok-tembok antardisiplin ilmu ini, kita akan terus memproduksi ahli hukum laut yang gagak budaya, atau ekonom yang buta ekologi. Kolaborasi keilmuan inilah satu-satunya pisau bedah yang tajam untuk mengurai masalah struktural yang saling mengunci itu. Kacamata Anda sangat akademis, dan itu pisau bedah yang tajam. Tapi mari kita turun ke gelanggang yang lebih real. Anda bilang rejim kita melihat laut sebagai ruang kosong untuk dieksploitasi. Menurut saya, itu bukan semata karena mereka buta ekologi, tapi karena itu adalah tabiat dasar dari paradigma kekuasaan struktural negara modern yang terlalu tersentralisasi. Sentralisasi kekuasaan. Iya, negara memposisikan dirinya sebagai penguasa otoritatif mutlak.
Buku putih yang kita kaji sangat jeli mengangkat gagasan Anthony Giddens tentang perlunya negara bermigrasi dari government menuju governance. Dari pendekatan pemerintah yang kaku ke tata kelola yang kolaboratif. Tepat. Government itu dari atas ke bawah, menihilkan inisiatif warga. Sementara governance mendudukan masyarakat sebagai operator utama pengelola kekayaan laut. Sepertiga penduduk miskin kita itu nelayan. Kenapa? Karena wilayah tangkap tradisional mereka dirampas oleh regulasi legal formal negara sentral. Ini produk desain kekuasaan, bukan defisit wawasan akademis birokratnya. Saya sepenuhnya mendukung perpindahan dari government ke governance. Keterlibatan masyarakat itu krusial, tapi mari kita uji prasyaratnya. Bisakah sistem tata kelola partisipatif itu berjalan kalau birokrasi dan warganya sendiri sudah kehilangan orientasi geografisnya? Kehilangan orientasi geografis seperti apa yang Anda maksud? Apa yang di dalam buku putih disebut sebagai spirit kebenua maritiman. Selama berabad-abad sejak era kolonial, jiwa bahari kita didegradasi. Kita ini bangsa pelaut yang malah memunggungi laut. Laut hanya dianggap sebagai pemisah antar pulau, bukan medium penghubung atau ruang juang utama. Dan Anda merasa spirit ini harus diajarkan kembali lewat pendidikan formal? Mutlak. Kalau kita bersikeras merombak kebijakan struktural tanpa terlebih dahulu merekonstruksi fondasi identitas kultural ini lewat pendidikan tinggi, itu sama seperti membangun gedung raksasa tanpa fondasi. Otoritas politik bisa didesentralisasi ke masyarakat, tapi kalau mindset mereka masih terjebak bias daratan atau kontinental, tata kelola laut seindah apapun akan tetap gagal. Coba kita lihat kembali asumsi dasar di balik argumen itu. Anda mengasumsikan bahwa masyarakat lokal kita telah kehilangan spirit kebenua maritiman dan butuh dikalibrasi ulang oleh kampus. Saya harus katakan, itu sangat meremehkan ketahanan tradisi masyarakat pesisir kita. Loh, apakah mereka tidak terdampak oleh bias daratan berabad-abad itu? Praktek di lapangan membuktikan sebaliknya. Komunitas adat kita sudah menjalankan tata kelola maritim transdisiplin jauh sebelum istilah itu masuk ke kurikulum universitas. Materi kita secara eksplisit menyebutkan buktinya. Lihat institusisasi di Maluku, tradisi Kaombo Doguton, atau Panglima Laut di Aceh. Memang itu adalah contoh kearifan lokal yang sangat solid. Lebih dari sekedar solid, itu adalah bentuk nyata dari ocean governance system yang sukses berabad-abad. Nelayan tradisional tidak memandang laut sekedar gudang komoditas. Mereka punya kalender ekologis, mereka melarang penangkapan ikan di musim tertentu untuk menjaga regenerasi, mereka memadukan hukum, budaya, dan biologi laut secara organik. Ya, saya sepakat soal itu. Lalu kapan kerusakan sistemik ini terjadi? Bukan karena nelayan butuh direhabilitasi mentalnya oleh akademisi. Kehancuran pesisir meletus justru ketika negara modern masuk, membawa hukum positif yang monolitik, dan secara arogan merampas hak kelola dari tangan masyarakat adat tersebut. Negara menolak mendesentralisasikan kewenangannya kembali ke lokal. Itulah sebabnya saya bersikeras, perombakan struktural pengakuan hukum untuk komunitas ini jauh lebih mendesak daripada rekayasa kognitif di institusi. Keberadaan Sasi, Kaombo, dan Panglima Laut yang Anda banggakan itu justru adalah bukti empiris terbaik bagi posisi saya. Bagaimana bisa? Mereka kan berkembang di luar institusi akademik modern. Benar, mereka lahir secara alamiah. Tradisi-tradisi itu sama sekali tidak memisahkan antara nilai sosial, aturan hukum komunal, dan ekologi alam. Mereka meleburnya jadi satu. Pendekatan luhur itulah yang persis coba direplikasi oleh konsep rumpun ilmu ekososbudkum di tingkat pendidikan tinggi. Kita sebenarnya mengagumi objek yang sama. Lalu kenapa Anda bersikeras kampus harus jadi ujung tombaknya, kalau masyarakat sudah punya sistemnya sendiri? Karena konteks zaman sudah berubah drastis. Kearifan lokal seperti Sasi itu ruang lingkupnya sangat mikro. Coba tempatkan tradisi itu di depan pusaran globalisasi abad 21. Hadapkan Sasi dengan eskalasi kejahatan transnasional maritim, mafia pencurian ikan global, perubahan iklim yang mematikan terumbu karang massal, atau kapal industri dengan pukat harimau. Memang, tantangannya jauh lebih asimetris sekarang. Sangat asimetris. Tanpa proteksi legitimasi keilmuan kontemporer, kearifan lokal yang mikro ini rentan tergilas dan punah. Disinilah tugas epistemologi pendidikan tinggi. Kita butuh arsitek perubahan dari kampus yang mampu membedah nilai filosofis Sasi atau Kaombo, lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa kebijakan nasional berskala makro yang bisa melawan ancaman global tadi.
Jadi universitas berfungsi sebagai penerjemah dan pelindung kearifan lokal ke dalam bahasa negara. Persis. Kalau universitas berhasil mencetak lulusan transdisiplin yang berakar pada nilai benua maritim Indonesia, birokrasi negara yang baru nanti niscaya akan merangkul entitas adat ini, bukan malah mengkooptasi atau meminggirkan mereka. Solusi struktural akhirnya akan presisi karena fondasi berpikir pembuat kebijakannya sudah benar. Sudut pandang yang sangat elegan. Dan saya menghargai validitas posisi Anda mengenai kampus yang harus turun gunung merekayasa wacana kearifan lokal ini jadi kerangka kebijakan. Tapi, izinkan saya menajamkan kesimpulan dari kacamata struktural untuk merespons hal tersebut. Silahkan. Sehebat dan setransdisiplin apapun konsep kebangsaan itu dirumuskan di menara gading keilmuan, ia akan layu menjadi tumpukan jurnal akademis jika struktur kekuasaan negara tidak segera ditodong untuk berubah hari ini juga. Cetak biru laut kita tidak boleh lagi didikte oleh watak birokrasi yang elitis. Anda merasa perombakan birokrasi ini tidak bisa menunggu sarjana-sarjana baru? Tidak bisa. Kita berbicara tentang nyawa 40 juta pejuang ekonomi di sektor kelautan kita. Valuasi ekonomi raksasa 1,2 triliun dolar AS tiap tahun itu tidak ada artinya jika hanya berakhir di kantong oligarki kapitalis dengan kemasan kampanye ekonomi biru. Paradoks di mana sepertiga kemiskinan ekstrim kita ada di sepanjang garis pantai pulau-pulau kecil adalah tamparan keras bagi negara modern kita. Sebuah ironi yang memang harus segera diputus rantainya. Maka dari itu, negara mutlak harus membumikan kerendahan hatinya. Migrasi peran dari government ke governance bukan sekedar teori, tapi syarat mutlak. Implementasi pemerintahan yang baik harus ketika menghapus diskriminasi kebijakan. Nelayan pesisir harus duduk di kursi kemudi, bukan di kursi penumpang yang dieksploitasi perizinan. Itulah prasyarat kebangkitan jati diri maritim kita. Mendengar paparan penutup Anda, saya menyadari kita telah melangkah menuju sebuah konvergensi intelektual yang sangat esensial. Meski penekanan taktis kita sangat berseberangan ya. Tentu, kita berseberangan soal pintu masuknya. Saya yakin revolusi kemaritiman ini harus diprakarsai dengan membongkar arsitektur kognitif di kurikulum perkuliahan. Anda memilih mendobrak langsung tembok hierarki tata kelola di birokrasi negara. Tapi ujung dari perbedaan taktis itu bertumpu pada satu konsensus yang sama persis. Bahwa konsep benua maritim Indonesia menuntut pergeseran paradigma yang radikal secara nasional. Tepat. Kita butuh metamorfosis mendasar. Kita harus membuang jauh-jauh bias daratan yang melumpuhkan cara pandang kita selama ini dan beralih kepada penguasaan orientasi kemaritiman yang utuh. Transisi ini saya kira memang wajib berjalan paralel. Perombakan di mimbar intelektual kampus harus bergema serempak dengan perombakan kebijakan publik di lapangan demi keadilan sosial. Saya rasa itu titik temu yang sangat adil. Materi buku putih ini memang memaksa kita menyadari bahwa hamparan Laut Nusantara bukanlah tendon komoditas pasif. Ia adalah pusaka budaya, urat nadi perputaran ekonomi yang harus adil, dan benteng pertahanan ekologi kita. Sepakat 100%. Masih berhamparan luas rahasia keunggulan geopolitik di ekuator maritim ini yang menanti untuk ditafsirkan lebih jauh oleh kita semua. Melalui dialektika hari ini, kami dengan lapang dada mengundang Anda, para pendengar yang budiman, untuk terus mengeksplorasi literatur ini. Karena pada akhirnya, kerumitan lautan kita butuh lebih dari sekedar dua sudut pandang. Betul sekali. Simpulan akhir ada di tangan Anda. Teruslah merefleksikan argumentasi ini sebagai kontribusi bagi wacana esensial bangsa kita. Terima kasih telah menyimak pertukaran gagasan ini, dan sampai berjumpa kembali di The Debate.